Di kesempatan kali ini sharing tentang SKB Samapta wawancara PFK. Dia dapat ranking 1 di SKB. Ada ventilasi, lubang tuh saya latihan di situ. Justru nilai lari itu yang mendongkrak nilai saya. SKD saya tuh kemarin 374. Untuk wawancara ya usahakan ya alhamdulillah lumayan lah. Saya mendapat nilai 9, kalau nggak salah. Maaf ya konten Assalamualaikum online. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di kesempatan kali ini alhamdulillah ada teman dari angkatan 2018 yang sharing tentang SKB Samapta wawancara PFK. Yang mana teman dari Rutan Pacitan ini dia dapat ranking 1 di SKB. Nanti kalian simak aja apa sih tips dan bagaimana persiapannya hingga bisa dapat ranking 1 di SKB Samapta, dan juga sharing dari Mas Denny untuk wawancara PFK. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk kalian. Yang penting kalian tetap semangat, nggak apa-apa nunggu lama ya, walaupun diundur itu baik. Kalau menurut aku baik sih, semakin jadwalnya diundur semakin kalian punya kesempatan yang matang untuk latihan Samapta ataupun mempelajari materi SKB CAT-nya. Oke, sekian dari saya, kalian simak aja. Oh ya, untuk kalian yang ingin sharing juga dari angkatan berapapun, dari Kemenkumham atau kementerian manapun, dari instansi pusat ataupun instansi daerah, kalian bisa DM ke IG ku di Amsor, nanti ada ya linknya ya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Aji Sutrisno, penjaga tahanan dari Rutan Kelas 2B Pacitan. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang penerimaan CASN Kemenkumham RI tahun 2018, khususnya di bidang SKB. Saya sendiri mengambil formasi penjaga tahanan. Untuk diketahui, untuk penjaga tahanan sendiri SKB-nya terdiri dari Samapta dan wawancara pengamatan fisik. Untuk Samapta sendiri, dulu saya berlatih setiap hari. Bahkan sebelum dimulai tahap SKD, yaitu tahap awal, saya sudah melakukan latihan. Baik itu lari, shuttle run, push up, pull up, sit up itu. Dan pada saat latihan sendiri, saya selalu menggunakan patokan ukuran. Misalnya untuk lari, saya selalu menggunakan patokan jarak dan waktu. Kemudian untuk push up, sit up, pull up sendiri, saya menggunakan patokan waktu dan repetisi itu sendiri. Untuk lari, di sini waktu yang digunakan 12 menit, sehingga saya menggunakan waktu 12 menit itu semaksimal mungkin. Untuk latihan pertama, saya mungkin tidak begitu maksimal. Latihan kedua, saya tingkatkan lagi, sehingga latihan yang dilakukan itu bertingkat, bertahap, dan berkelanjutan. Intensitas latihan yang saya lakukan itu bertahap. Untuk tahap awal, yaitu sebelum dimulainya tahap SKD, awal sekali itu saya latihan tidak begitu intensif, sehingga latihan tuh ya 3 hari sekali, 2 hari sekali. Tapi untuk waktu yang hampir mendekati hari H, mungkin setelah SKD itu kan waktu-waktu genting untuk persiapan, apalagi kan tahap SKB kan biasanya diundur dan tidak pasti kan. Ya, itu sendiri buah si malakama buat kita. Kalau kita teledor, kita bisa saja leha-leha, tapi kita tidak akan siap di hari H. Tapi kalau kita memaksimalkan waktu yang diberikan itu kan lebih panjang. Itu kita bisa mendapatkan keuntungan lewat itu karena latihan bisa maksimal, bisa lebih panjang. Untuk hasil yang saya peroleh, alhamdulillah cukup memuaskan. Cuma saya cukup ya merasa kurang lah di bidang pull up, karena dulu saya latihan itu tidak ada fasilitas. Dulu itu saya latihan di ventilasi. Itu ada ventilasi, lubang tuh saya latihan di situ. Jadi hasilnya kurang maksimal. Di situ saya kemarin mendapat hasil 11 itu nilainya kalau nggak salah 6 kalau nggak salah. Itu sangat buruk. Itu kalau kata Eka Wira King of Sparko itu nilai minus itu. Untuk push up, pull up itu sendiri saya alhamdulillah mendapat nilai 100 ya, walaupun repetisi saya tidak banyak seperti teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah mendapat 100. Iya. Maaf ya sombong dikit. Kan peringkat 1. Kemudian untuk
shuttle run saya memperoleh waktu 16 detik lebih sedikit, itu saya mendapat nilai 9, 9, ya. Kemudian untuk lari 12 menit, waktu itu lokasi saya di lapangan dekat Lapas Porong. Karena kalau saya memakai ukuran putaran itu, saya rasa setiap lapangan kan memiliki ukuran yang berbeda-beda kelilingnya. Cuma kalau kan itu dikonversikan menjadi meter tuh, saya kemarin mendapat 2700 sekian meter. Nah, itu nilainya sekitar 7 apa berapa, itu sangat kurang itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah di situ saya mendapat, justru nilai lari itu yang mendongkrak nilai saya, karena SKD saya tuh nggak tinggi-tinggi amat sih. SKD saya tuh kemarin 374. Itu ya di tengah-tengah lah. Banyak teman saya yang SKD-nya 400, itu banyak. Kemudian untuk wawancara dan pengamatan fisik itu, untuk wawancara ya usahakan tampil serapi mungkin, sesopan mungkin, dan gunakan tutur bahasa yang sebaik mungkin lah. Ya mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, sudah kan sekarang informasi bisa didapat dari mana-mana ya. Melalui browsing itu banyak tips-tips buat wawancara, itu biasanya seperti itulah. Kita harus sesiap mungkin. Jadi kita harus menampilkan hal-hal yang baik dari diri kita. Kalaupun ada kekurangan, kita harus menutupnya dengan kelebihan yang lain. Kemudian untuk pengamatan fisik sendiri ya nggak ada yang istimewa. Yang penting kita nggak bertato, kita nggak bertindik, itu insya Allah aman. Kemudian untuk wawancara sendiri, kayak saya kemarin hasilnya ya alhamdulillah lumayan lah. Saya mendapat nilai 9, kalau nggak salah. Maaf ya, pamer nilai dikit, kan udah lolos. Kemudian untuk pengamatan fisik dan keterampilan kemarin di sana, saya sama tim penguji itu ditanya seputar kemampuan berbahasa Inggris. Itu bisa dapat nilai plus tuh kalau Anda semuanya bisa lancar, kan zaman milenial gitu loh. Dan untuk apa lagi ya, kemarin saya juga dites baris berbaris. Kemudian, nah apalagi kalau ini kan formasi penjaga tahanan yang identik dengan fisik kan. Apalagi kalau kalian punya sertifikat misalnya bela diri, itu wah itu nilai sangat plus 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 itu. Itu kan bekal kita dalam menghadapi dunia kerja nanti, kan itu yang penting. Karena ya kita tahu sendirilah, dunia penjara itu gimana ya? Penjara itu kan identik dengan hal-hal yang itu kan kalian mungkin tahu sendiri, tapi sebenarnya penjara itu nyaman kok. Penjara itu miniatur kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita. Jadi di sana tuh banyak orang-orang yang bahkan lebih baik dari orang-orang yang ada di luar kalau Anda tahu. Tapi ya seperti itu, karena mungkin mereka apes lah sehingga mereka bisa masuk penjara ya. Tapi sekarang tuh penjaga tahanan itu kurang lah bermain dengan ini, tapi dengan ini. Jadi kita rangkul mereka dengan hati. Nah, itu kekuatan yang sangat besar itu. Karena gimana ya? Kalau kita bisa meraih hati mereka, mereka juga akan nurut pada kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, kita sok keras, kita sok gimana ya? Sok kuat di hadapan mereka. Asal Anda tahu, tahanan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Anda. Bayangkan dalam satu regu itu hanya ada 6 personil. Dan yang kami hadapi berlipat-lipat jauh dari itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, ya siap-siap kita akan merasakan bumi gonjang-ganjing, langit berlap-berlip yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita bermain dengan hati, ya bisa saja mereka bisa menjadi teman kita. Apalagi kalau kan tidak selamanya mereka ada di penjara. Kalau mereka udah keluar, mereka sama seperti kita, masyarakat biasa. Jadi kita bisa bersosial, bahkan kita bisa dapat banyak kenalan seperti itu. Jadi jangan anggap orang-orang yang ada di balik jeruji itu orang-orang jahat. Mereka hanya orang baik yang tersesat untuk sementara.
Oke, terima kasih. Sekian tips dari saya. Ya, walaupun nggak begitu istimewa, saya rasa cuma ini yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Untuk pendaftar tahun 2019 ini, tetap semangat dan sukses selalu. Semoga Anda beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kredibilitas.